nama saya Eka Dwi Kisah kelas 5A nomor absen 10. Ini hasil karya pohon literasi saya dengan membaca buku cerita yang berjudul Asal Mula Danau Toba. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Guru, perkenalkan nama saya I Gede Satria Wirakusuma. Pertama, wajib pakai masker. Yang kedua, jaga jarak maksimal 1 meter. 5, wajib jaga iman, aman, dan imun. Nama saya Nikade Hera Dwi Angrini, kelas 5A nomor yang berjudul Ibu. Oh Ibu, Kau yang menjagaku, Kau yang telah melahirkanku. Oh Ibu, bagaimana aku membalas jasamu? Terima kasih Ibu. Swastiastu. Nama saya Nikonang Darati Angrini, kelas 5A nomor absen yang berjudul Semut si Hewan Kecil. Semut adalah hewan kecil, ukurannya jauh lebih kecil daripada kelereng. Semut, hewan kecil, merupakan hewan yang disiplin dan memiliki setiap. Saya Gede Junioga Prasetya, kelas 5A, fungsi gajah yang pintar. Hiduplah seekor gajah di hutan. Tidak jarang dia memberikan makanan kepada binatang-binatang lainnya yang Swastiastu. Perkenalkan nama saya I Gede Satria Wirakusuma, nomor absen 7 kelas 5A. Di sini saya akan membacakan puisi tentang guruku. Guruku, kaulah pahlawan tanpa tanda jasa, yang tidak lelah mengajariku, merelakan waktu istirahatmu hanya untuk mengajariku. Oh guruku, engkaulah pahlawanku. Aku tidak bisa seperti ini tanpamu. Guruku, terima kasih atas jasa-jasa yang engkau berikan selama ini. Oh wahai guruku. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Cerita yang berjudul Si Pitung adalah pemuda baik ataupun beribadah dan memuji pekerja luhur. Selain rajin mengaji, ia juga belajar silat kepada Haji Nafiin dan kelemahannya juga. Kompeni menyandra keluarga Si Pitung dan Haji Nafiin, dan kompeni berhasil mengetahui kekebalan tubuhnya. Sekian.
Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Nadine Chandra Kusuma, kelas 5A nomor absen 31. Di sini saya ingin bercerita tentang si kelingking. Dahulu hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Belitung. Walaupun mereka hidup miskin, tetapi mereka tetap rukun dan bahagia. Namun mereka belum mempunyai anak. Mereka tidak putus asa, hampir setiap saat berdoa kepada Tuhan. Guna dengan tenaganya yang besar, si kelingking mampu melakukan pekerjaan yang berat. Pada akhirnya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Si kelingking menjadi sumber tambahan penghasil keluarganya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Nama saya Iwayan Dudi Putra, absen 17, kelas 5A. Cerita ini berjudul Keong Emas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Kaloran. Dia termasuk orang segani karena kekayaan dan pangkat orang tuanya yang berkecukupan untuk menjadi teman hidupnya. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Agung Mayu Putra, kelas 5A absen 2. Di sini saya akan menceritakan kisah si kelingking. Dahulu kala ada sepasang suami istri di Bangka Belitung. Hidupnya sangat miskin, tapi bahagia. Namun mereka belum mempunyai anak. Sehari-hari mereka berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak. Pun sadar bahwa si kelingking dalam daging mereka sendiri. Si kelingking pun menjadi tulang punggung keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Komang Recan Krisnandia Gunawan, kelas 5A, absen 18. Saya akan menceritakan tentang Cindelaras. Dahulu, kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Raden Putra yang mempunyai 2 orang istri, ratu yang cantik dan seorang selir. Sayang hati sang selir dipenuhi rasa iri dan dengki. Raja pun menyesal dan Raja membawa ratu ke istana. Hari ini saya akan menceritakan tentang si kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki terumpu yang keras yang terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat. Pada suatu hari, ada sebuah pohon tua yang di dalamnya hidup seekor burung hantu yang galak dan pemarah. Apalagi jika ada yang mengganggu tidurnya di siang hari dan mengganggu suaranya di malam hari. Lalu belalang pun diterkam oleh burung hantu dan dimakan burung hantu. Nah, sekian, terima kasih. Swastiastu, nama saya Made Sastra Diwinangun. Saya akan menceritakan si kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki terumpu yang pun terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat berkat terumpung yang pernah dibencinya. Nama saya Niko Mangari Julianti. Di sini saya ingin menceritakan bawang putih dan bawang merah. Pada suatu hari, bawang putih disuruh oleh ibu tirinya untuk mencuci baju di sungai. Di tepi sungai. Di tepi sungai itu, bawang putih pun mendengar suara. Suara tersebut dari bebatuan di pinggir sungai. Lalu bawang putih pun ke sana dan melihat seekor ikan emas. Ikan emas tersebut berbicara dengan bawang merah pun pulang lalu memberitahunya kepada ibunya. Lalu setelah itu bawang putih Kali ini saya akan menceritakan tentang kehidupan merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk minum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat merpati terbang dari situ
itu untuk menyelamatkan dirinya. Saya Komang Recantis Nadia Gunawan, kelas 5A, absen 18. Saya akan menceritakan tentang Telaga Warna. Ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai seorang anak. Kemudian raja dan rakyat yang melihatnya juga ikut nangis. Air mata berbentuk menjadi danau seperti kalung permata berwarna-warni. Om Swastiastu, kali ini saya akan menceritakan semut dengan merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput ketika menjerat burung. Penjerat berasa sakit, lalu melepaskan jeratnya. Merpati terbang dari situ untuk menyelamatkan diri. Swastiastu, selamat sore Bu Guru. Dia akan menceritakan cerita yang berjudul Putri Salju yang dikarang oleh The Brother Grimm. Di sebuah kerajaan lahirlah putri nan cantik, Putri Salju. Namun, karena suatu hal, ibu kandungnya telah meninggal dunia. Ayahnya memutuskan, akhirnya Ratu membuat apel beracun yang akan membuat Putri Salju tertidur selamanya. Namun, pangeran datang untuk menyelamatkan Putri Salju dan hidup bahagia. Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Ciaca Dewi, kelas 5A, absen 20. Nah, saya akan menceritakan tentang si siput dan si kancil. Pada suatu hari, seekor siput yang sedang. Nah, buat kalian, jangan membuat curang ya. Sekian dari saya. Berpantun, aku makan udang, kamu makan ikan. Kenapa kembali datang? Aku sudah tak menginginkan. Baduku buah semangka, makannya daging semur untuk kamu yang di sana selalu.